Innal hamdalillah usholli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan racun-racun hati. Di racun hati yang keempat, fudulun nazar, yakni banyak memandang. Kita sudah menjelaskan bahwa berlebih-lebihan di dalam memandang itu akan memunculkan berbagai kerusakan di dalam hati. Di poin pertama yang sudah kita bahas, bahwa pandangan itu adalah panah beracunnya iblis. Maka siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, maka dia akan berikan kepadanya kenikmatan di dalam hatinya. Berarti sebaliknya, ketika diumbar pandangan itu, maka hatinya akan mendapatkan kerusakan, akan mendapatkan musibah. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kerusakan yang kedua, masuknya setan itu saat orang itu memandang. Bahkan dikatakan di sini bahwa masuknya setan lewat jalan ini melebihi kecepatan aliran udara ke ruang hampa. Maka berhati-hatilah dari berlebih-lebihan di dalam memandang. Berikutnya kita akan bahas kerusakan yang ketiga yang diakibatkan oleh berlebih-lebihan di dalam memandang. Baik, para jamaah, penulis menyampaikan bahwa di antara kerusakan yang akan muncul di dalam hati dari berlebih-lebihan di dalam memandang, pandangan itu akan menyibukkan hati, menjadikan hati lupa akan hal-hal yang bermanfaat baginya, dan menjadi penghalang ya di antara keduanya. Jadi fudulun nazar, banyak memandang itu akan menghalangi hati kita ini dari perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Akhirnya, nah ini dampak akhirnya, urusannya pun menjadi kacau. Dia selalu lalai dan mengikuti hawa nafsunya. Di surat Al-Kahfi ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu mentaati orang yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami. Wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, serta urusannya kacau balau. Ini hadirin jamaah dirahmati Allah, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai hatinya dari zikrullah biasanya cenderung mengikuti hawa nafsu. Kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, urusannya akan berantakan. Taib, para jamaah, lalainya hati dari zikir itu diantara sababnya adalah ketika orang itu fudulun nazar, berlebih-lebihan di dalam memandang, mengumbar pandangannya, ya, sehingga hatinya itu jadi sibuk dengan apa yang selalu dia pandang. Karena sibuknya dengan itu, maka
berarti dia terpalingkan dari kesibukan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tadi urutan berikutnya dia akan ngikutin hawa nafsu. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, urusannya jadi berantakan. Demikianlah ya, melepaskan pandangan secara bebas itu akan mengakibatkan 3 bencana ini. Dan 1 bencana saja sejatinya sudah cukup menjadikan kita itu harusnya waspada dengan masalah ini. Bagaimana kalau 3-tiganya didapatkan? Baik, berikutnya para pakar akhlak mereka berkata bahwa antara mata dan hati itu ada kaitan eratnya. Dan ini juga kita pahami bersama ya dalam istilah kita. Dari mata turun ke hati. Artinya ada kaitan erat antara mata dengan hati. Bila mata telah rusak dan hancur, maka hati pun menjadi rusak dan hancur. Maksudnya secara maknawi. Kalau secara zahir bisa saja orang itu matanya masih sehat. Tidak pakai kacamata misalkan, tidak min, tidak plus, tidak silinder. Bengras masih jelas melihat segala sesuatu. Jadi kalau digunakan terus dalam perkara yang haram, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya mata itu mata yang rusak dan hancur. Kalau matanya sudah rusak dan hancur, maka hatinya pun akan rusak dan hancur. Karena pintu gerbang hati itu ya mata dan telinga. Jika 2 perkara ini tidak dijaga, maka hati ini bisa kecolongan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hati seperti ini itu ibaratkan tempat sampah yang berisikan segala najis, kotoran, dan sisa-sisa yang menjijikan. Dia tidak layak dihuni oleh ma'rifatullah. Tidak juga bisa dihuni oleh mahabbatullah, oleh inabah kepadanya, ketundukan kepadanya, kegembiraan berada di dekatnya. Penghuninya adalah hal-hal yang menjadi kebalikannya. Baik para jamaah. Nah ini dampak buruknya. Ya kalau mata itu diumbar terus melihat hal-hal yang diharamkan, maka hatinya seperti tong sampah. Maka ya tidak ada hal-hal yang baik di dalamnya. Ma'rifatullah, mahabbatullah, inabah, tazallul wal khudu', kemudian as-surur, kegembiraan ya ketika berada di dekat Allah itu menjadi hilang darinya. Karena ini perkara-perkara mulia, perkara-perkara suci. Tidak mungkin ada di dalam hati yang kotor. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu efeknya nanti ya orang-orang semacam itu yang punya hati model seperti itu biasanya tidak betah beribadah. Jadi kalau orang tidak betah beribadah, tidak punya kerinduan kepada ibadah, berarti hatinya bermasalah. Nah salah satu sebabnya karena dia tidak menjaga pandangan matanya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mengumbar pandangan adalah kemaksiatan kepada Allah. Jadi ngumbar pandangan itu jangan disepelekan, karena dia bagian dari maksiat kepada Allah. Di surat An-Nur ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka itu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui, innallaha khabirun bima yasna'un. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti atas apa yang mereka perbuat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini ayat merupakan perintah kepada orang-orang beriman supaya ghaddul basar. Ghaddul basar itu wasilah besar
untuk menjaga kemaluan kita. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke mana, Pak? Turun tuh ke bawah ke atas. Turun itu ke bawah ke atas, ke bawah. Dari mata turun ke hati, dari hati turun ke bawahnya. Apa bawahnya hati? Ya kemaluan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan semua bermula dari pandangan mata. Kemudian diolah oleh hati. Berikutnya, barakallahu fikum, na'udzubillah, akan dibenarkan dan dibatilkan oleh apa? Oleh kemaluan. Kalau akhirnya dia segera segera sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah maksiat, maka dia segera istighfar, segera taubat kepada Allah, bersih lagi hatinya. Artinya tidak lanjut sampai turun ke bawah lagi. Tapi kalau dia biarkan, dia nikmati, barakallahu fikum, hatinya menjadi sibuk dengan itu, akhirnya nanti akan dibenarkan oleh kemaluannya. Maka ada zina mata, ada zina telinga, ada zina tangan, ada zina kaki. Nah, semua itu dibenarkan dan tidaknya oleh kemaluan. Zina yang besar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi untuk menjaga kemaluan itu, ya jaga mata kita supaya terjaga hati. Akhirnya terjaga kemaluan kita. Dzalika azka lahum. Kata Allah, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Baik para jamaah. Orang itu kalau terperosok ke dalam zina, apakah ujug-ujug langsung zina begitu? Atau ada wasailnya? Ada muqaddimahnya? Ada enggak ikhwan? Ada muqaddimahnya, tidak ujug-ujug zina. Nah, makanya larangan di dalam syariat kepada orang-orang beriman supaya mereka itu tidak zina, itu ungkapannya dengan kalimat wala taqrabu az-zina. Jangan kalian dekat-dekati zina. Artinya apa? Sekedar dekat tidak boleh, sudah dilarang, apalagi zinanya, kan begitu. Maka semua wasilah kepada perzinahan itu diharamkan, dilarang. Ikhtilatnya, campur baurnya laki-laki dengan perempuan tanpa batasan. Kemudian tabarrujnya, ya taghazulnya, pacaran atau yang semisal dengan itu. Nah, itu semua dilarang. Ya. Ini jadi pelajaran bagi kita. Dulu kita bersama istri kita sampai jadi nikah itu, wasilahnya apa? Gitu ya. Masing-masing kan punya catatan ya. Nggak usah diceritakan. Gitu ya. Taib para jamaah. Dulu kita sampai nikah dengan istri kita itu, prosesnya gimana? Lazimnya di masyarakat kita, mau nikah itu pakai proses dulu. Prosesnya apa? Umumnya masyarakat kita pacaran, begitu kan? Ya tidak Pak? Ada yang pengalaman? Rahasia, gitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada bahkan yang 5 tahun pacaran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib, kira-kira pacaran tuh ngapain? Nggak tahu ya, karena nggak pengalaman. Masya Allah, jamaah di sini nggak ada yang pengalaman. Berarti jamaah di sana ini mah ya. Itu katanya kalau pacaran tuh ya janjian, ketemuan, dua-duaan. Berarti kan itu kholwat. Begitu kan para jamaah? Kalau zaman dulu kholwat itu mungkin offline, gitu ya. Sekarang orang kholwat bisa online. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ngobrol tengah malam, begitu ya. Barakallahu fikum, sejam 2 jam gak terasa. Yayang-yayangan padahal belum jadi istri. Kemudian ngegombal padahal belum jadi siapa-siapa kita. Nah, ini kira-kira haram tidak? Haram, jelas itu haram. Taghazul, ya pacaran itu haram. Ikhtilatnya, kemudian khalwatnya, berdua-duaannya, bahkan lebih dahsyat dari itu mungkin. Ya. Kalau sekedar pegang-pegangan udah biasa, rangkul-rangkulan biasa. Ada yang lebih dahsyat dari itu.
Bahkan lebih ngeri lagi, kawinnya sudah, nikahnya belum. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya kata orang kecelakaan. Biasanya orang kalau kecelakaan, ya kendaraannya itu kentob ke belakang. Ini ada orang kecelakaan bengkak ke depan, gitu ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini lazim, begitu lumrah di tengah-tengah masyarakat kita, gitu ya. Banyak orang nikah itu sudah kawin duluan. Sudah kawin duluan. Kan nanti juga kita nikah, sudah tunangan kok, sudah tukar cincin. Ya boleh dong nyicipin, kan nanti juga sah, gitu kan. Begitu para jamaah. Ada yang memang sudah hamil, ada yang sudah dikawini tapi belum nikah. Artinya apa? Itu zina. Apakah zina itu ujug-ujug begitu saja? Tidak, ternyata ada wasilahnya. Ada wasilahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itulah yang disebut pacaran itu. Berkhalwat, berdua-duaan, berikhtilat dan seterusnya. Dan semua wasilah ini dosa. Semua wasilah itu adalah maksiat. Mana yang lebih dahsyat? Pegang-pegangan, sentuh-sentuhan, atau lihat-lihatan, pandang-pandangan? Mana yang lebih dahsyat, Pak? Hah? Mana yang lebih dahsyat? Menyentuh atau melihat? Ini urusan ini nih. Mana yang lebih dahsyat? Ikhwan, antum pada punya istri enggak? Hah? Enggak kan, antum sudah pada punya istri. Ngelihat istri dengan nyentuh istri, mana yang lebih dahsyat? Menyentuh dong, jelas. Kalau menyentuh itu, kalau setrum itu ada setrumnya. Wong mandang saja ada setrumnya. Bagaimana kalau kemudian menyentuh? Nah, proses pacaran itu bukan sekedar memandang, tapi sudah kepada sentuhan. Kalau memandang saja haram, apalagi menyentuh sesuatu yang haram disentuh. Nah ini semua wasilah zina. Bermula dari pandangan mata. Bermula dari pandangan mata. Maka siapapun di antara kita yang punya pengalaman-pengalaman buruk seperti itu, catatan-catatan hitam seperti itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kewajibannya apa? Taubat. Taubat nasuha, ya Allah, dulu pacaran saya 5 tahun. Gitu ya. Walaupun sekarang dia sudah jadi istri kita. Gitu ya. Tapi pacarannya ini kan catatan hitam. Pacarannya ini adalah maksiat. Maka kewajiban kita taubat. Taubatan nasuha. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Itu ya. Karena berarti kita sudah melakukan banyak sekali wasilah-wasilah kepada perzinahan. Dan itu semuanya haram. Itu semuanya bagian daripada maksiat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, sesungguhnya orang yang mendapatkan kemenangan di dunia hanyalah dengan menjalankan perintah Allah. Pun tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan menjalankan perintah-perintahnya. Orang yang selamat itu ya orang beriman dan bertakwa. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya di antara makna takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka dengan itu orang akan selamat. Mengumbar pandangan berarti memasukkan kegelapan ke dalam hati. Ngumbar pandangan, melihat yang dilarang dilihat, berarti sama saja memasukkan kegelapan ke dalam hati. Menorehkan titik hitam di hati. Itu kegelapan. Itu catatan hitam, torehan hitam. Berarti kebalikannya, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan karena Allah dari sesuatu yang haram dilihat, maka berarti orang ini memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Dia memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Begitu para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ngumbar pandangan, melihat yang haram itu memasukkan kegelapan ke dalam hati, berarti menundukkan pandangan dari yang haram karena Allah. Itu sama dengan memberikan cahaya, memasukkan cahaya ke dalam hatinya. Dan hati yang bercahaya itu jelas. Itu
dalam keadaan yang terbaik untuk dia melakukan perjalanannya menuju Allah. Karena perjalanan kita menuju Allah itu bukan dengan jasad saja, tapi perjalanan hati. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka di surat An-Nur ayat 35 Allah sampaikan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya itu seperti sebuah ceruk yang di dalamnya ada pelita. Bila hati kita telah bersinar, karena kita menjaga, menundukkan pandangan dari yang haram karena Allah, maka berbagai amal kebaikan itu akan berdatangan dari berbagai penjuru. Kita di dunia nyata saja, para jamaah, kalau kita berjalan, mana yang paling enak untuk berjalan? Apakah di bawah cahaya yang terang benderang, ataukah di tengah kegelapan? Mana yang rawan selamat, mana yang rawan celaka? Mana para jamaah? Ketika kita berjalan di bawah cahaya yang terang benderang, maka banyak orang yang safar mengandalkan waktu di siang hari. Untuk apa? Untuk memudahkan perjalanan dia, untuk memudahkan dia mendapatkan keselamatan sampai di tujuannya. Dan mereka menghindari perjalanan malam. Kenapa? Karena gelap. Orang yang berjalan di bawah kegelapan, di dalam kegelapan, maka dia rawan celaka. Rawan celaka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ketika kita berada di dalam kegelapan, itu lebih mengerikan. Lebih mengerikan dibanding saat kita berada di bawah cahaya. Nah, maka orang yang hatinya bercahaya, bersinar, maka berbagai amal kebaikan akan berdatangan dari berbagai penjuru untuk dilaksanakan. Sebagaimana jika dia gelap, berbagai bencana, keburukan pun akan berdatangan dari berbagai tempat. Makanya orang-orang yang hatinya gelap, punya niat jahat, dan akan melancarkan aksi kejahatannya, biasanya milih kapan? Milih waktu malam hari. Begitu kan, Pak? Dan kita diperintah berlindung ya dari kejahatan makhluk ya di malam hari. Surat apa itu? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb, pemilik Al-Falaq, waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan aku berlindung kepada Allah dari ghasikin. Dari waktu ghasik, dari waktu malam setelah terbenamnya matahari, idza waqab. Jika semakin gelap gulita. Berlindung dari waktu malam. Ya, ketika malam itu sudah semakin gelap gulita. Kenapa? Karena biasanya makhluk-makhluk Allah yang memang punya potensi berbuat jahat, seringkali mereka melancarkan aksi kejahatannya itu di malam hari. Begitu para jamaah. Maka sejatinya ketika orang dalam kegelapan itu rawan celaka. Dan rawan dicelakai orang. Begitu kan? Baik. Kita berjalan di malam hari. Ada satu kawasan jalan gelap gulita, tidak ada PJU. Dengan jalan yang terang benderang. Mana yang paling rawan para jamaah? Rawan begal, rawan maling, rawan macam-macam itu. Yang tidak ada penerangannya, kan begitu. Dan itu biasanya dijadikan tempat untuk melakukan aksi kejahatan oleh orang-orang yang memang hatinya gelap. Begitu kan? Dan mungkin di tempat yang terang benderang. Ya, walaupun saking rusaknya manusia di zaman ini, mau siang mau malam tetap berbuat jahat. Gitu kan? Sekarang mah orang tidak memandang lagi, Pak. Bahkan banyak sekali aksi kejahatan dilakukan di siang hari. Dan ajib para jamaah, orang saking lihainya dengan kejahatannya, itu sampai nguras satu rumah. Ya, dulu di komplek Pertamina itu pernah ada yang cerita. Satu rumah, Pak, dikuras, kulkasnya, TV-nya, dispensernya,
rice cookernya, diangkut semua. Mereka pakai seragam seolah-olah petugas. Ini katanya mau pindahan nomor ini. Ya, orangnya sedang dikilang. Santai saja mereka ngakut-ngakut kayak orang pindahan. Ternyata itu pencuri. Di siang bolong itu, Pak. Ya, di siang bolong. Bagaimana di malam hari, kan begitu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu ya. Jadi jika hati kita ingin selamat, maka berikan cahaya ke dalam hati kita. Nah, di antara wasilah mendapatkan cahaya itu, tundukkan pandangan dari sesuatu yang diharamkan Allah. Membiarkan pandangan lepas juga menjadikan hati itu buta. Tidak dapat membedakan antara yang hak dari yang batil. Antara yang sunnah dari yang bid'ah. Ya, begitu keadaan hati kalau sudah hitam legam. Ya. Dia tidak akan berpihak kecuali kepada sesuatu yang sesuai dengan selera nafsunya. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak lagi mengenal yang ma'ruf sebagai kemakrufan, tidak lagi mengenal kemungkaran sebagai kemungkaran. Illa ma usyriba hawa, kecuali yang sesuai dengan selera nafsunya. Begitu. Dan betapa banyak orang yang menjalani hidupnya modelnya begitu. Konsepnya itu ya konsep hawa nafsu. Ada uang, abang disayang. Begitu kan? Ketika engkau menguntungkanku secara dunia, maka engkau bersamaku jadi temanku. Tapi ketika sudah tidak seperti itu, dibuang. Habis manis sepah dibuang. Jadi yang jadi patokannya adalah hawa nafsunya. Sesuai selera nafsu atau tidak. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu gelapnya hati, hitamnya hati. Menjadikan orang itu tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan batil, antara yang sunnah dan bid'ah, antara yang syirik dengan tauhid. Baik, para jamaah. Tunduknya pandangan karena Allah juga akan membuahkan firasat yang benar yang dapat menjadi pembeda. Jadi orang semakin tinggi kualitas hatinya, semakin bersih, suci hatinya, semakin dia punya firasat yang tajam. Firasatnya tajam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sebagian orang soleh mengatakan, man ammara zahirahu bittiba'is sunnah. Siapa yang memakmurkan lahirnya, zahirnya, dengan mengikuti sunnah. Wa batinahu bidawamil muraqabah. Dan siapa yang memakmurkan batinnya, hatinya, dengan selalu bermuraqabah, selalu mendekat kepada Allah. Wa ghadda basarahu, dan dia menjaga pandangannya anil maharim, dari perkara-perkara yang diharamkan. Wa kaffan nafsahu anisyubuhat, dan dia menjaga dirinya dari berbagai macam syubhat. Kemudian dia hanya memakan yang halal. Lam tukhti lahu firasah, maka firasatnya itu tidak akan keliru. Ya, firasat itu ketajaman rasa, ketajaman pandangan yang ada pada dirinya. Nah, firasatnya itu semakin tajam. Kalau orang itu tadi memakmurkan zahirnya dengan ittiba'us sunnah, kemudian memakmurkan hatinya dengan dawam al-muraqabah, kemudian dia jaga pandangannya dari yang diharamkan, jaga dirinya dari syubhat, dan jaga perutnya tidak makan kecuali dari yang halal. Semakin orang itu keadaannya seperti itu, berarti semakin bertakwa. Dan semakin bertakwa orang itu, firasatnya biasanya semakin tajam. Baik, para jamaah. Dan itulah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu setimpal dengan amal perbuatan. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, niscaya Allah akan mencemerlangkan cahaya basirahnya. Barakallahu fiikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sisa berapa menit lagi? Masih ada waktu.
Baik, para jamaah, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Nah, itu tentang 4 racun hati ya. Banyak makan, banyak bergaul. Kemudian apa lagi? Banyak memandang. Satu lagi apa, ikhwan? Fudulu an-nazar, banyak memandang. Fudulu al-mukhalatah, banyak bergaul. Fudulul kalam, banyak bicara. Yang satu lagi fudulut ta'am, banyak makan. Itu 4 racun hati yang harus kita waspadai dan kita hindari. Nah, berikutnya, di bab berikutnya, penulis hafizahullah ta'ala menjelaskan asbab hayatil qalbi wa aghdhiyatuhu an-nafi'ah. Beberapa sebab, beberapa perkara yang menyebabkan hidupnya hati dan beberapa nutrisi yang bermanfaat untuk kehidupan dan kesehatan hati kita. Baik, para jamaah ini rahmati Allah. Beliau sampaikan di sini, kebutuhan hati terhadap berbagai bentuk ibadah ketaatan itu seperti kebutuhan tubuh kepada makanan dan minuman. Artinya, kalau tubuh kita itu butuh nutrisi, maka hati lebih-lebih lagi sangat-sangat membutuhkan nutrisi. Ya, tubuh itu kan butuh air, tubuh butuh karbohidrat, butuh serat, butuh vitamin, butuh protein, butuh lemak yang bermanfaat. Ya, orang kita nyebutnya 4 sehat, 5 sempurna. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka hati kita lebih-lebih lagi sangat membutuhkan nutrisi. Nah, kedudukan segala jenis kemaksiatan itu seperti makanan beracun yang akan merusak hati. Maksiat, dosa, maksiat itu seperti racun bagi hati. Seorang hamba benar-benar membutuhkan ibadah kepada Rabb-Nya seperti halnya dia butuh untuk selalu mengkonsumsi nutrisi pada waktu-waktu tertentu demi menjaga kesehatan dirinya. Ya, orang tuh kalau ngerti ahli gizi dan nutrisi, maka biasanya diatur pola makannya, kan begitu. Kalau kita yang nggak paham-paham ini, yang penting masuk aja gitu kan. Mau gorengan kah, mau untuk ya, mau wade-wadean, ya, pokoknya masuk semua gitu. Kalau orang paham nutrisi, itu dia akan betul-betul memperhatikan gitu. Sesuai dengan kebutuhan badan gitu ya. Proteinnya butuh berapa, lemaknya butuh berapa, seratnya seperti apa ya. Sampai gram-gramnya, timbang-timbangannya itu betul-betul diatur. Baik, para jamaah. Demi apa? Kesehatan jasadnya. Nah, disiplinnya kita memberikan nutrisi ke hati itu harusnya lebih ketat daripada disiplinnya kita memberikan nutrisi kepada jasad. Nah, seringnya kita ya semeraut di dalam memberikan makanan kepada jasad lebih-lebih kepada hati. Akhirnya dua-duanya bermasalah. Sakit jasadnya, sakit juga hatinya. Akhirnya ini kerugian besar. Kerugian besar. Orang sakit jasadnya, maksudnya tidak sehat-sehat banget jasadnya, tapi hatinya sehat. Masya Allah. Masih ada kebahagiaan, keselamatan baginya. Jadi kalau dua-duanya nggak sehat, nggak terpenuhi nutrisinya, ini kerugian lahir batin, kerugian dunia akhirat. Ada orang jasadnya dipenuhi nutrisinya, tapi hatinya nggak pernah disirami rohaninya, nggak pernah dikasih nutrisi hatinya. Akhirnya sehat jasadnya, tapi suka hasad sama orang. Ngelihat orang itu pandangannya suudzon aja, begitu kan? Pokoknya benci kepada orang, bermasalah dengan orang. Nah, itu juga sama, kesehatan jasadnya enggak manfaat. Kesehatan jasadnya enggak manfaat. Nah, Islam itu syamil mutakamil. Ya, ajaran Islam itu ajaran yang paripurna. Islam tidak hanya mengajari kita bagaimana kita sehat secara jasad, memberikan nutrisi seimbang kepada jasad, tapi lebih dari itu, ternyata nutrisi hati lebih diperhatikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah.
Apabila dia sadar telah mengkonsumsi makanan beracun, maka dia harus berusaha secepatnya untuk membebaskan tubuhnya dari pengaruh racun itu. Mungkin ada sebagian kita yang salah makan, atau makan sesuatu yang sebetulnya tidak masalah, tapi karena kita nggak ngerti di dalamnya ada masalah, akhirnya berdampak buruk. Mungkin sebagian kita pernah pengalaman salah makan makanan tertentu, akhirnya diare. Ada yang pernah diare, Pak? Susah nggak itu diare itu? Susah. Tersiksa kita kalau diare. Bisa 10 hari itu. Ngayer terus begitu kan? Ya, per 10 menit ke toilet. Sampai sakit dubur mungkin. Begitu ya. Sakit perut ini. Barakallahu fikum, ngapa-ngapain ndak enak, ya. Dikit-dikit ke toilet. Barakallahu fikum, gara-gara salah dari makanan, ya. Mungkin makanannya kelihatannya bagus saja, tapi kan kita nggak ngerti kandungan di dalamnya. Mungkin ada bakteri, mungkin ada virus masuk di situ, gitu ya. Nah, kalau kita kemudian mengalami itu, apa yang kita lakukan? Kan segera berobat, segera berobat, ya, segera berobat, segera ditangani. Kita merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Nah, permasalahannya bagaimana kalau hati kita sedang bermasalah, sedang kena racun. Nah, ini yang jarang disadari oleh manusia. Ini jarang disadari oleh manusia. Baik para jamaah, hidupnya hati seorang hamba tentu lebih utama untuk diperhatikan. Jika hidup badannya membuat lancar dalam beraktivitas, maka hidupnya hati itu membuatnya bahagia dunia dan akhirat. Kalau orang perhatian kepada nutrisi jasadnya, maka itu menjadikan dia mudah melaksanakan kegiatan-kegiatan aktivitas harian dalam hidupnya. Artinya apa para jamaah? Bermanfaat untuk dunia. Ya, orang semakin sehat kan semakin energik dalam hidupnya. Melakukan apapun mudah bagi dia. Beda dengan yang sakit-sakitan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kehidupan hati dalam keadaan yang terbaik, sehat hati kita, terpenuhi nutrisinya, ini efeknya bukan hanya untuk urusan dunia, tapi berdampak baik sampai nanti perjalanan kehidupan kita di akhirat. Berarti lebih penting mana? Lebih penting nutrisi hati. Ya. Dan orang yang ternutrisi hatinya, pada dasarnya dia pasti juga akan sehat jasadnya. Karena orang itu ketika sembarangan makan, fudulul makan, sebetulnya tanda bermasalah hatinya. Berarti kan remnya kurang pakem. Dia kebablasan dalam urusan makanan. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Begitupun sebaliknya, matinya badan berarti terputus dari dunia. Sedangkan matinya hati, beban deritanya itu tidak hanya urusan dunia, tidak hanya sampai dunia, tapi sampai ke alam kubur, sampai kepada kehidupan akhirat. Makanya seorang salih pernah menyatakan, ya ajaban minan nas, yabkun ala man mata jasaduhu. Mengherankan sekali, ajib, ya, sangat mengherankan sekali tentang manusia itu. Sebagian mereka menangisi orang yang mati jasadnya. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Tapi ternyata mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal keadaan ini lebih berbahaya. Ya, sebagian ulama mengungkapkannya dengan jifah. Mereka ini bangkai-bangkai yang berkeliaran di muka bumi. Kenapa? Mati dari dulu hatinya, tapi jasadnya masih hidup. Itu lebih berbahaya, hadirin. Maka seluruh ketaatan adalah mutlak, merupakan nutrisi yang menghidupkan hati. Maka di sini kita akan membahas beberapa di antaranya, ya, yang menjadi nutrisi bagi hati kita. Ada sekitar berapa ini? 4 ya. Zikrullah, tilawat Al-Quran, istighfar, doa, bersalawat atas Nabi dan qiyamul lail. Ada sekitar 6 nutrisi bagi hati kita yang semakin menghidupkan dan menyehatkan hati kita.
Insyaallah nanti kita akan bahas satu-satu di kesempatan berikutnya biidznillah. Sudah masuk waktu, Pak? Baik, jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan.